Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sampai pada bagian ketiga dari permenungan tentang Injil Yohanes bab 6. Jadi bab 6 ini direnungkan selama 5 minggu. Mulai dari minggu biasa yang ke-17, 18, 19, 20, 21. Yang pada hari minggu biasa ke-17 dibuka dengan kisah, Anda masih ingat? 2 minggu lalu tidak ada di teks misa karena yang ada minggu lalu, itu akhir bulan yang lalu. Oke, kisahnya dibuka dengan Yesus yang memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ya, kisah penggandaan, mujizat penggandaan roti. Dan peristiwa itu dibandingkan dengan peristiwa di masa lampau di mana Yahweh atau Allah memberi makan bangsa Israel ketika dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, tanah terjanji. Peristiwa keluarnya bangsa Mesir keluarnya bangsa Israel dari Mesir mengandung peristiwa bahwa ketika di Mesir bangsa Israel adalah hamba atau budak. Mereka tidak punya tanah dan kemudian dibawa oleh Musa menuju tanah terjanji, dan di sana mereka sebagai pribadi yang merdeka, tidak lagi budak. Mereka punya tanah. Peristiwa Allah yang memberi
bangsa Israel makan mana, itu diingat terus sebagai kenangan. Dan itu diteruskan lewat cerita-cerita turun-temurun. Kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang mau menekankan bahwa peristiwa penyertaan Tuhan, pembebasan Tuhan dari bangsa Israel dari Mesir ke tanah terjanji, itu tidak hanya sekedar ingatan atau peristiwa masa lampau, tetapi peristiwa ini tetap terjadi sampai dengan kehadiran Yesus. Itulah tanda. Ya, maka Yohanes itu pakai istilah tanda untuk menyampaikan mujizat. Jadi ada hal yang harus dimaknai atau harus dicari. Ini tandanya apa? Ya. Ya. Bahkan kalau kita lihat, Yesus tidak hanya sekedar mengantar atau memberi makan kita, tetapi juga dia membebaskan kita bukan hanya dari perbudakan, tapi terlebih perbudakan dosa yang akhirnya menjadikan kita mengalami keselamatan. Dari sana, kesadaran akan Allah yang menyertai itu penting untuk perjalanan hidup manusia. Terlebih ketika manusia mengalami kesulitan, tantangan, dan sejenisnya, dan sebagainya. Itulah yang kita dengar dalam bacaan pertama. Bagaimana Elia dalam perjalanan kenabiannya bisa jadi mengalami mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami keputusasaan, kemudian dia mengalami kelaparan. Namun kita lihat kisahnya tadi ketika tidur, kemudian ada roti bakar dan kemudian ada juga minuman sehingga Elia bisa meneruskan perjalanannya untuk karya kenabian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kesadaran akan Yesus yang adalah roti hidup bisa jadi bukan terlalu menjadi persoalan bagi kita. Karena pada saat itu mereka tidak mampu untuk melihat siapa Yesus. Ya, siapa Yesus. Bahkan dikatakan bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut sampai pada ungkapan, bukankah dia anak Yusuf? Itu kan berarti mereka hanya melihat secara manusiawi belaka siapa Yesus. Tidak mampu melihat tanda yang dibawa oleh Yesus. Itu bukan persoalan bagi kita karena kita percaya kepada Dia. Ya. Tapi bisa jadi penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu persoalan tersendiri, di mana kita hanya bisa melihat sebuah peristiwa dari kacamata hal yang manusiawi belaka. Seperti tadi, bukankah ia Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Jadi peristiwa-peristiwa kehidupan kita sehari-hari hanya kita lihat sebagai peristiwa yang berlalu begitu saja. Manusiawi belaka, tanpa kita bisa mampu sampai pada permenungan kehadiran Tuhan di sana, penyertaan Tuhan di sana, dan sejenisnya, dan sebagainya.
Ambil contoh satulah, Anda bisa merenungkan, karena banyak hal yang bisa kita renungkan sebagai tanda penyertaan Tuhan. Ya. Pagi hari ketika kita bangun, ya, bisa jadi kan peristiwanya tidak hanya sekedar kita matikan waker, lalu kemudian bangkit dari tempat tidur. Ya. Karena bangun itu kita juga bisa membaui banyak hal ketika bangun. Karena ada saat di mana kita justru panik ketika kita bangun atau ketika kita tidak mampu membaui sesuatu. Ya toh, Anda ingat peristiwa itu. Ya. Belum lagi ketika bangun melek, itu bisa bangkit dari tempat tidur. Atau ketika bangun membuka mata, bisa lihat apakah itu peristiwa-peristiwa yang ya memang harus berlalu begitu saja, atau peristiwa manusiawi belaka, tidak. Ada karya Tuhan di sana. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya belum lagi peristiwa macam-macam lah. Makan sarapan pagi, itu kan bisa kita maknai dalam berbagai macam hal. Terlebih karya Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita. Membimbing tentunya menuju kepada keselamatan yang dibawa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita akhirnya kan kalau kita mampu melihat itu, kita mampu bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas bimbingan, tuntunan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga ya kita semakin menyadari bahwa kita tidak sendirian. Kita diarahkan, kita dituntun, dibimbing sampai kepada keselamatan. Tugas kita adalah bahwa kita bersama-sama mengupayakan hidup yang selaras dengan Dia. Tuhan membimbing juga lewat banyak cara, lewat sabdanya, ya, dalam kitab suci dan sejenisnya. Di sana ada larangan, ada perintah, ada juga nasihat. Pilihannya bergantung dari kita. Kalau kita mau dituntun ya sudah, kita akan selamat. Jadi kebebasan kita tetap dihargai. Tuhan tidak bisa memaksa kita. Dia hanya menawarkan keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Ada sebuah analogi yang cukup menarik, ya, untuk menutup permenungan kita. Kita sekarang biasa melakukan perjalanan lewat aplikasi online, ya, di mana bisa jadi pengemudinya tidak kita kenal. Tapi kenapa kita percaya bahwa sang pengemudi ini akan membawa kita sampai kepada tempat yang kita tuju? Padahal pengemudinya ini tidak kita kenal. Yesus itu kita kenal. Dia akan membawa kita pada keselamatan. Maka tentunya harusnya kita lebih percaya lagi dari sekedar percaya dengan tukang atau pengemudi online, jasa online, ya, yang tidak kita kenal.